Kita masuk ke isu yang Ini yang paling baru nih, Iya. Bu Mega, Bu apa Mega. nih? Ini yang soal amicus curiae apa? Nah itu kita nyebutnya aja takut salah-salah tuh Bang. Itu gimana sebenarnya Iya Bang? kan, Amicus curiae. Itu gimana? Orang secara umum gampangnya bilang itu sahabat pengadilan lah. Orang-orang yang merasa prihatin dengan satu persoalan lalu memberikan pendapat kepada pengadilan agar kira-kira begini loh. Tapi masalahnya kalau Anda tadi bilang gitu ya, bagaimana isu mutakhir soal amicus Ibu Mega gitu ya. Ya, apa mungkin Ganjar jadi capres kalau tidak dicapresin oleh PDIP? Dan Anda tahu kan, pencapresan ini mesti diteken oleh Bu Mega. Ketua Umum PDIP, Ketua Umum partai yang mencalonkan. Jadi ya beliau bagian dari soal. Karena beliau kan yang mencalonkan kan, dan dia kalah dan dia sedang berperkara kan. Pada titik itu ada, dan itu satu. Jadi ada konflik. Sementara hakikat dari Ada konflik of interest. Ada jelas nyata. Anda tidak memiliki argumen untuk mengoreksi itu. Meskipun di situ Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara dalam apapun, tapi faktanya Anda yang teken itu pencalonan. Karena tidak ada orang lain di negeri ini yang menjadi ketua umum PDIP kecuali Ibu Mega gitu kan. Jadi mau apa? Anda bilang apa? Kalau Anda tidak jadi warga negara, Anda juga tidak bisa jadi ketua umum PDIP. Memang ada bule-bule bisa datang jadi ketua. Coba. Iya benar. Nggak bisa kan? Naturalisasi itu nggak bisa dari Belanda gitu Bang ya. Udahlah pokoknya. Karena Anda warga negara, Anda bisa jadi ketua umum PDIP. Dan Anda ketua umum PDIP, Anda pula lah yang oleh undang-undang diharuskan untuk teken tuh pendaftaran Ganjar sama Pak Mahfud gitu. Jadi bagaimana cara Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki keterlibatan dalam perkara ini? Orang Ganjar tidak akan jadi capres, menyandang status sebagai capres kalau Anda tidak teken pencalonannya, tidak mencalonkan, dan tidak mendaftarkan pencalonannya kan. Lalu sekarang Ganjar kalah, lalu dia sedang berperkara, lalu Anda bilang, tolong dong begini begana. Itu satu. Jadi ada konflik of interest. Sementara jadi dia menyangkal hakikatnya. Tindakan itu sendiri menyangkal hakikat dari amicus curiae itu. Gitu ya. Mengapa dia menyangkal? Karena hakikatnya adalah independen. Semata demi keadilan. Dia tidak berperkara di situ. Anda oke lah. Dia nggak ada bagian dari persoalan dan urusan apa-apa. Kalau Romo Manyies mau kasih amicus curiae itu sekarang nggak bisa lagi. Lebih benar. Karena dia kan udah kemarin jadi saksi ahli kan. Dia saksi ahli kan jadi nggak bisa dia. Kalau sebelumnya mungkin bisa. Sebelumnya mungkin boleh lah. Boleh lah. Itu satu. Yang kedua, sistem tidak mengenal. Sistem kita setidaknya sistem berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal barang itu. Nah, itu bukan bukti. Anda mau senang, mau tidak senang, amicus curiae bukan bukti dalam perkara itu. Perkara sekarang ini. Jadi tidak ada dasar bagi hakim untuk menilai, mempertimbangkan amicus curiae itu. Baik dalam bentuk positif maupun negatif. Suka atau tidak, senang atau tidak. Begitu konsekuensi kita hukum. Konsekuensi berhukum kita. Meskipun secara substansi mungkin saja benar. Ya, saja lah. Kan Bu Mega juga punya semacam manifestonya sendiri kan tentang tapi bagaimana ceritanya? Apapun pendapat Anda by rules. Pengadilan itu pakai aturan. Enggak boleh pakai bilang senang-senang, enggak. Semua mereka punya inferensi yang mereka lakukan di dalam persidangan itu tanya jawab segala macam. Ini inferensi diturunkan dari premis mayornya itu law semua, rule semua. Baru keluar pertanyaan untuk diuji dengan fakta. Itu yang tadi saya bilang, ada premis mayor, ada premis minor. Kesimpulannya begini. Anda ini apa? Selama persidangan tidak pernah diperiksa ini terus bikin kesimpulan. Jangan-jangan nanti itik di sawah belakang di mana begitu dia terbang malam-malam kan kacau di Republik. Gitu, Bo. Jadi enggak, kita mesti ini saya serius loh ya, kita mesti tertib dalam berhukum. Terserah Anda mau bilang saya legalis atau tidak, enggak. Anda mesti tertib. Hukum kan dibikin untuk tertib. Sebab kalau tidak begitu, yang banyak akan selalu menang dan sedikit akan selalu kalah. Apa itu yang mau kita bangun di negeri ini?
Begitu kurang lebih. Tapi normalnya tuh gimana sih Bang? Maksudku dalam sistem persidangan seperti apa amicus curiae itu bisa diajukan dan konsekuensi hukumnya biasanya apa sih Bang gitu? Manfaat hukumnya gitu. Kalau ya, bagi itu kan orang sebenarnya itu kita kan nggak paham nih Bang. Di kita ini kan tidak ada itu praktek itu. Praktek itu kalau Anda cek asal usul kan praktek itu sejak dari Romawi gitu. Dan tidak dipraktekkan ke kita gitu. Nah kalau di Inggris memang itu sih mungkin saja di Anglo-Saxon itu kan pada mulanya kan dia tidak hukum tertulis gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang diangkat. Jadi bisa saja itu masuk akal. Tapi kan kita kan mengadili berdasarkan undang-undang. Kalau Anda mau memberikan makna lain dari HP itu, misalnya HP alat komunikasi yang berbentuk begini-begini. Ternyata ada yang begitu. Ini yang baru itu HP apa bukan? Oh itu HP karena dari segi fungsi. Itu namanya analogi atau perluasan tafsir. Nah tapi kalau tiba-tiba Anda datang dengan cuma menerangkan Anda mesti begini, Anda mesti begini, Anda mesti begini, semua ada dalam undang-undang. Jadi Anda mau apa? Mahkamah Konstitusi tidak boleh begini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh begini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh begini. Tapi yang begini ini ada dalam undang-undang. Anda mau apa? Kita bikin undang-undang, kita bikin hukum itu supaya kemauan pribadi kita tidak menjadi lebih tinggi dari kemauan banyak orang yang kita atur dalam hukum itu. Itulah hukum. Dan hukum itu bahasa gampangnya dia adalah alat pandu, alat kendali, alat mengarahkan. Itu hukum. Bukan hukum kayak di S1 dulu tuh. Hukum adalah peraturan yang bla 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 bla. Pusing deh. Kalau kita mau gampang, hukum itu kompas. Kamu nggak boleh kanan, nggak boleh kiri. Kamu mesti begini, kamu mesti gitu. Kamu mau ke sana, nggak begini. Ada kendali. Dan kalau kita mau bikin simpel, hukum itulah alat kendali, alat kontrol, alat mengarahkan dan segala macam. Anda keluar dari situ, kacau. Kacau. Nah dalam sistem hukum atau peradilan kita amicus curiae itu tidak dikenal. Jadi tapi ya sudahlah, namanya usaha bos. Meskipun ini presiden kelima Bang yang nggak apa-apa. Ya, udah mau seorang negarawan. Ya. Tadi di luar kan kita. Tapi jangan salah loh. Di negara ini yang paling tinggi hukum, tidak ada manusia yang tinggi. Sebab kalau manusia yang tinggi terus ada manusia yang punya privilege. Waduh, celaka dong, nggak bisa. Kita sepakat bahwa kita berhukum, kita bernegara dengan hukum sebagai satu-satunya hal yang paling tertinggi di negara ini, bukan orang. Nah, kalau dalam kerajaan absolut, ya ente jadi raja, ente yang paling top, ente batuk hukum tuh. Itu boleh tuh. Dia mau martabak, itu hukum. Itu hukum tuh. Abang ngomong barusan kan bahwa apa namanya ya selalu dihukum kan memang untuk membangun keteraturan gitu. Kan. Tapi kita kebayangin nih Bang, kok tiba-tiba ada sebuah konsep hukum yang tidak lazim dilempar ke publik nih, ya di dalam proses persidangan ini. Kalau kita lihat artinya ada problem apa sehingga konsep ini disampaikan, diutarakan gitu. Saya agak sukar apa memastikan apa motif dan seterusnya gitu ya. Nomor satu karena itu hal yang di luar ilmu saya gitu ya. Karena yang bisa saya bilang di tempat ini adalah sistem hukum kita setidak-tidaknya dalam sistem hukum, subsistem hukum di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal apa yang kita perbincangkan hari ini. Dan karena itu konsekuensinya Mahkamah Konstitusi wajib mengabaikannya. Kecuali kalau Mahkamah Konstitusi mau bikin kacau. Kalau Mahkamah Konstitusi mau bikin beres bangsa ini, jangan lirik barang ini. Amicus curiae ini tidak boleh dilirik, apalagi dipertimbangkan. Lirik aja nggak boleh, dilarang, keras banget Abang. Ya memang komentar Abang nih. Enggak. Kita ini mau apa? Kita mau nomorsatukan bangsa, nomorsatukan kelompok, atau mau nomorsatukan golongan? Anda pilih mana? Anda mau pilih nomorsatukan bangsa atau Anda pilih kelompok atau golongan? Bangsa kan? Jadi, udah. Dan bangsa kita sepakat pakai hukum yang kita tulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Hukum sebagai hal yang supreme. Maknanya tidak ada orang siapapun dia yang lebih tinggi dari hukum. Jadi udahlah Mahkamah Konstitusi, kalian jangan aneh-aneh atas nama ini, atas nama itu, nggak usah. By text, by Undang-Undang Dasar. Begitu bos.
Iya dong. Dipertimbangkan aja nggak boleh. Nggak boleh. Dilirik aja nggak boleh. Nggak boleh. Nanti ntar lu mata lu ini loh sakit dong. Karena melihat barang yang tidak benar kan? Nengok aja nggak boleh. Nggak boleh. Lu ngapain? Lu yang bikin waktu juga. Sudah begitu. Karena ini barang yang tidak dikenal di dalam sistem. Ngapain lu apa? Oh jadi kayak Ari ini udah punya istri, ada bahenol kiri ini dilirik aja jangan boleh bang ya? Apalagi dipertimbangkan ya bang? Nggak boleh. Bisa dipecat dia dulu pulang ke rumah. Kalau kan belum terikat hukum lo kan. Iya makanya. Gitu deh. Bang, tapi gini bang, misalnya nih bang, Iya. kan kita tahu. Iya. Nama Mahkamah Konstitusi ini belakangan kan dibicarakan ada degradasi lah terhadap dianggap moralitas atau kualitas atau posisinya MK tuh approval ratingnya kurang bagus lah sekarang pasca itulah kita tahu. Saya rasa begini mungkin nggak bang, misalnya kalau tadi abang nekat-nekatan nih, ini untuk memperbaiki marwah MK yang kemarin berantakan, kita pakai amicus curiae untuk mengembalikan kepercayaan publik. Justru itu bunuh diri. Mahkamah Konstitusi bunuh diri, merusak total bangsa ini. Anda bertindak suka-suka. Itu namanya suka-suka, cuma dikasih cover tadi itu keadilan, justice, bla 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 itu. Tapi isinya adalah tindakan suka-suka. Yang kalau kita pakai bahasa konstitusi, tindakan arbitrer, sewenang-wenang. Suka atau tidak, senang atau tidak, itu sebabnya saya berkali-kali meminta Mahkamah Konstitusi by law, by text, jangan kiri, jangan kanan, berpijak saja pada aturan, berpijak saja pada aturan dan berpijak pada fakta yang disajikan dan diperdebatkan di dalam sidang itu secara terbuka. Cukup, tidak perlu keluar. Ini barang kecil kok. Jangan keluar dari situ. By law, by text, by fact yang tersaji di meja sidang. Nah, abang kalau melihat dari proses persidangan selama ini, bang, yang banyak muncul tuh yang by law apa? Kreasi, tidak by yang selama ini ilmu yang sudah. Misalnya begini nih, bos. Kan mereka bilang Gibran nggak sah, nggak memenuhi syarat, karena PKPU nomor 19 2023 itu belum diubah. Oke. Pemilu ini curang bla 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 bla, tidak sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Pemilu mesti jujur, adil, langsung umum, segala macam. Oke. Karena itu pemerintah dan undang-undang, termasuk mereka ini yang 1 dan 3 ini, partai-partai ini kan bikin undang-undang tuh 77 2017. Di dalam undang-undang itu, nah supaya adil, pemilu itu tidak merugikan orang tertentu atau orang lain itu tidak menang dengan cara yang kotor, maka disediakanlah Bawaslu. Kalau Anda merasa dirugikan dengan tindakan dengan KPU, lapor Bawaslu. Periksa di sana. Kasus misalnya Gibran. Kalau Anda merasa ini pendaftaran nggak benar di KPU nih, perkarakan. Undang-undang menyediakan itu. Perkarakan dong. Ada nggak kemarin yang memperkarakan, bang? Tidak. Nah, soal tidak ini, saya udah berkali-kali sering saya bilang, dalam ilmu hukum, Anda ini punya hak. Undang-undang kasih Anda hak. Anda nggak pakai, Anda dianggap melepaskan hak Anda. Akibatnya, Anda tunduk, Anda terikat pada akibat yang timbul dari pelepasan hak Anda itu. Anda setuju? Otomatis setuju. Setuju. Itu asas dalam ilmu hukum universal. Di mana Anda temukan, dimanapun Anda temukan. Universal. Nggak usah dokter hukum. Nggak usah. Itu sudah standar. Anda ini punya suruh. Kan bos, ada 2 pilihan. Lalu Anda sudah ambil satu, Anda tidak mungkin ambil satu lagi kan? Kalau dikasih pilihan. Itu standar dalam ilmu hukum. Gitu loh. Anda tidak bikin. Saya sudah kasih Anda hak supaya adil. Supaya adil, jujur, maka saya jaminlah orang-orang itu punya hak.
supaya jangan ada penyelenggara yang aneh-aneh yang memberikan keuntungan kepada orang lain dan merugikan orang lain. Maka orang lain yang merasa dirugikan diberikan hak untuk koreksi. Namanya apa? Administratif remedial. Dia kasih remedi untuk memulihkan hak Anda itu. Anda tidak pakai. Nah, sudah Anda tidak pakai, masuk di gelanggang ini bertarung. Wah, berdebatlah dengan Gibran gitu kan. Baik secara berpasangan maupun sendiri-sendiri kan. Kemarin kan ada debat capres kan, ada debat yang capres dengan cawapres sama-sama, dan ada juga yang cuma cawapres saja gitu kan. Anda mau berdebat dalam peristiwa hukum yang sah. Perdebatan itu bukan total politik yang diselenggarakan. KPU berdasarkan perintah undang-undang untuk peristiwa pilpres itu kan. Jadi sah ini peristiwa hukum ini. Anda masuk di situ. Giliran Anda kalah, Anda bilang kagak sah deh. Waras nggak? Masuk akal nggak tuh? Menurut abang harusnya walk out aja gitu. Oh, kau tinggal protes, tinggal bisa tuh bang. Bisa aja. Kalau misalnya nggak setuju ya iya, pencalonan. saya nggak mau. Kita berperkara sana. Berperkara di Bawaslu. Bawaslu putus. Anda tidak setuju putusan Bawaslu, pergi ke Peradilan Tata Usaha Negara. Anda tidak setuju ke Peradilan Tata Usaha Negara, naik ke Mahkamah Agung. Itu sistem. Itu tahapan pemilu bisa geser. Itu sistem. Memang soal tahapan ya resiko. Karena itu sistem. Begitu. Kalau saya tidak setuju dengan Anda dianggap tidak memenuhi syarat, saya mesti sengketakan Anda ini di Bawaslu. Namanya sengketa proses. Bawaslu putus. Anda merasa, wah ini Bawaslu nggak beres putusan ini. Ngaco nih putusan. Bawa perkara ini ke TUN. Peradilan TUN putus. Wah ini TUN kacau dong. Masa begini? Naik ke Mahkamah Agung. Ini semua tidak dilakukan. Ikut bertarung. Sudah selesai. Kagak sah. Yang benar aja dah. Kalau anak-anak milenial bilang gimana tuh kira-kira itu istilahnya itu. Lu kan masih dekat-dekat sama milenial itu. Yeah. Rugi dong. Gitu. Ya kagak bisa bos. Nah udahlah jadi ini ya sudahlah. Cuma kan kita ini juga mesti belajar menghormati hak orang. Ini kan orang menggunakan. Ayo kita hormatlah. Tapi ini insya Allah hari Senin kan? Senin, hari 22 April kan udah putus gitu. Bang, izin bang. Yo. Ini kan yang abang sapa-sapa waktu jadi saksi ahli ini kan jago-jago hukum semua bang. Top. Iya kan. Ada sebagian guru beliau bos. Iya, guru beliau kan guru Bang Margarito. Masa sih nggak paham ini bang yang bang sampein ini? Kan ini basic banget nih semua. Profesor Mulia Lubis. Saya aja. Tapi begini, tapi ini paham jadinya. Ilmu hukum ini urusan tafsir. Jadi sudut tafsir. Dari itu aja sebenarnya apa? Ya misalnya tadi kan ada orang di dunia hukum tata negara ini ya, hakim ini ada yang disebut ada yang kasih predikat begini, judicial activism. Ada yang bilang judicial progressism. Ada yang judicial restraint. Nah, begitu itu jadi ya mungkin teman-teman yang berperkara ini masuk di sini. Dan berkali-kali kan beberapa orang yang terlihat bersimpati dengan kelompok ini bicara mengenai judicial activism. Anda mesti progresif, Anda mesti lampaui teks bla bla bla. Bambang Wijayanto misalnya. Saya bilang enggak, saya teks. Hukum bilang AA, hukum bilang BB, enggak ada cerita. Iya. Jangan tambah jangan kurang. Ini kata sebab orang bilang itu kan keadilan formil. Keadilan formil itu tidak lebih hebat dari keadilan substansial. Saya mau kasih contoh. Kalau keadilan formil itu tidak lebih hebat dari tidak masuk akal atau tidak lebih hebat dari keadilan material gitu ya. Itu hakim yang namanya, saya paling suka orang itu. Hakim dan nama Suraih. Hakim pada waktu hakim itu diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan dia tetap menjadi hakim sampai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya. Anda berdua ini pasti tahu lah. Itu yang cerita baju besi Sayyidina Ali. Hilang baju besi itu kan. Sayyidina Ali ketemu di pasar. Wah ada nih Syahudin, jalan curi dia. Lapor deh ke hakim. Hakim bilang, oleh bos, mana saksi? Kasar-kasarnya gitu lah. Anda mengklaim kan? Jadi dalam kaidah fikih, orang yang mengklaim dia mesti membuktikan. Anda yang menuduh Anda yang mesti membuktikan. Mana bukti Anda? Ini ada saksi satu, ini ada saksi dua. Ada yang lain tidak? Ini siapa? Ini Hasan. Ini siapa Hasan? Anak saya, cucu Rasulullah. Hah? Ini siapa? Ini Hasan. Ini Hasan siapa? Anak saya. Ini cucu Rasulullah. Rasulullah bilang dia kalau meninggal sama-sama masuk surga dengan Rasulullah.
Ini siapa? Ini pembantu saya, pekerja saya, anak buah saya dalam rumah. Oh, begini yang mulia. Menurut kaidah, ini karena ada hubungan darah keluarga dengan Anda. Tidak memenuhi syarat untuk jadi saksi. Oh, konflik of interest. Yes, tidak memenuhi syarat. Kan dia pasti tidak jujur. Papa bagaimana sih? Ini pasti bela papa. Papa bela papa dong. Ini siapa? Dibawa ke kosan Anda. Tidak memenuhi syarat untuk jadi saksi. Kalah tuh. Sayyidina Ali. Loh, Anda nggak percaya? Hakim, Anda nggak percaya? Ini Sayyidina anak ini dijanjikan Rasulullah, kakeknya masuk surga. Anda nggak percaya juga Marwani? Ya, tapi kaidah hukum bilang begini. Di mata hukum nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kalah Sayyidina Ali, pulang. Nanti Yahudi bilang, wah, top juga nih Sayyidina Ali nih. Dia kalah, dia nggak melawan, ya, menyerah. Baru udah ambil, memang Anda punya. Tapi itu hukum, formil kan itu. Nah, lihat. Di dalam sistem kita soal formil ini kan, Anda kan pernah dengar nggak? Tahu tuh bisa cek-cek, share saja. Di Mahkamah Konstitusi itu ada putusan yang bilang begini, permohonan ini tidak dapat diterima, atau permohonan ini ditolak. Kita ambil saja nih permohonan dua karakter ini, diterima, tidak diterima, dan ditolak. Bedanya apa, Bang? Kalau tidak diterima, Anda itu berarti tidak punya legal standing. Bisa jadi itu benar. Bisa jadi substansinya benar. Iya. Pintar kamu. Kotok. Saya pernah gugat soalnya, pernah ajuin permohonan. Itu tidak dapat diterima apa ditolak? Tolak. Kalau ditolak berarti materinya diperiksa. Iya. Oke, tadi bisa anaknya atau yang nggak memenuhi syarat tadi itu, Bang, ya? Berarti sebagai dia legal formalnya nggak memenuhi syarat. Legal standing. Legal standing itu kepentingan. Kalau kepentingan itu basisnya hak. Justru orang harus punya hak, baru dia sekarang mau dia anak siapa, mau dia cucu siapa, mau dia justru besar makin jasanya untuk bangsa ini. Justru makin berkepentingan, legal standing makin kuat di MK kan. Dan untuk ada legal standing, Anda mesti punya hak dulu. Kalau Anda tidak punya hak, bagaimana Anda dirugikan? Kalau Anda tidak punya sesuatu, bagaimana Anda memberikan sesuatu? Tidak mungkin. Pertama itu tidak diterima, Bang, ya. Nah, kalau tidak diterima itu berarti orang itu tidak punya hak. Itu materinya nggak diperiksa. Atau sudah diperiksa habisnya baru, tapi substansinya, secara substansi kalau tidak diterima itu berarti orang itu tidak punya hak. Legal standing. Itu soal legal standing, bukan materi perkara. Kalau ditolak baru periksa materi perkara. Anda punya hak dan materi perkaranya diperiksa. Cuma tidak memberikan keyakinan pada hakim sehingga perkaranya ditolak. Jadi ada dalam sistem kita. Nah, saya rasa biasanya tidak ditolak. Putusan tanggal 22 ini, kalau kita mau taruhan ya kita minum air putih begini aja dah. Meskipun tadi jangan Alphard lah ya. Ya jangan berat tuh. Iya. Kayak Hasan Nasbi ini loh. Tapi dia kalah bayar dia. Gitu ya. Oh iya, meskipun lagi-lagi yang mengajukan amicus apa? Nggak bisa. Adios amigos ini presiden kelima nih. Nggak bisa. Dia tidak di atas hukum. Dia tidak di atas hukum. Kayak tadi cucu Nabi Muhammad pun nggak ada urusan hukum di atas tinggi. Nggak ada urusan ini cucu Rasulullah. Kamu ini Sayyidina Ali kayak pemimpin. Nggak. Anda tidak lebih tinggi dari hukum. Beres negara ini. Iya. Jadi kalau amicus curiae itu kalau nggak ada dalam sistem hukum kita, mau presiden kelima pun nggak bisa. Nggak ada urusan. Tidak. Oh gitu. Status sebagai presiden kelima kan bukan hukum kan itu. Hukumnya di undang-undang. Hukumnya di peraturan. Hukumnya di Perpres, peraturan presiden, hukumnya di peraturan menteri, hukumnya di peraturan kepala daerah, hukumnya di perda, tidak di luar itu. Atau misalnya ketua MUI yang ngajuin juga nggak boleh, nggak bisa. Juga, ya, kalau ketua MUI mungkin lah, karena dia kan tidak bagian dari pihak sekarang ini kan, cuma ya sekedar kasih lah, biar rame lah. Tapi kalau amicus curiae nggak dikenal kan nggak bisa juga kan? Itu dia, gitu. Ya sudahlah, supaya sehat ini kita berhukum, maka by law, by fact, in court. Udah itu sehat kita. Jangan tambah, jangan kurang. Jangan aneh-aneh bilang demi itu. Udahlah. Anda tahu nggak? Apa yang orang bolak-balik bicara mengenai hukum progresif, otaknya siapa? Otaknya mula-mula itu para ekonom. Progresif itu mula-mula para ekonom. Orang bicara mengenai efektivitas dan efisiensi. Itu para ekonom. Nanti ditransfer oleh ahli hukum, administrasi dan tata negara yang namanya Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang teken undang-undang Federal Reserve. 1913. Bank Sentral Amerika Serikat itu. Orang itu tuh yang bikin
yang memperkenalkan dalam dunia ilmu hukum, terutama hukum administrasi negara, tata negara, konsep progresif itu. Yang akarnya adalah para ekonomi yang bikin untuk lipat gandakan melakukan speed up pembangunan. Itu dasarnya. Kalau Anda pakai hukum ini ribet, jadi jangan pakai hukum teks, nggak, lompat keluar, lebih cepat, efisien, efektif. Harus lakukan lompatan ke depan, cepat. Makanya progresif namanya. Nggak progresifnya itu. Jadi itu lompat, beyond the text. Asbabun nuzul. Itu asbabnya. Itu tahun 1886. Itu mulai itu muncul konsep-konsep kayak gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Iya. Sebabkan bid'ah ini ya. Nah itu dia bid'ah yang Ini bid'ah hasanah menambah atau ini. Bisa itu dia gitu. Jadi jangan asal mesti betul-betul mengerti.